aku sama Aul tuh mikirnya hujannya hujan gerimis cantik gitu. Ini bener-bener pure gitu. Wah gitu. Menarik banget lagi ceritanya gitu. Dan karakter Ratih sih. Aku kayak lucu deh. Lucu deh. Kayak agak mirip sama kamu yang juga bandel gitu di kehidupan nyata ya. Agak lebih cegilnya sih. Cegil. Bagus sih. Jadi kamu bisa relate kayak aku gak perlu acting nih. Karena di kehidupan nyata aku juga cewek tidak baik-baik gitu ya kan. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Arta Lydia dan Cindy Nirmala. Tepuk tangan dulu. Baru kenalannya udah salah. Mau take dulu sih. Suka belibet Agla kan tuh. Emang ribet sih namanya. Ngerepotin orang ya. Ngerepotin kamu. Jadi insecure dia. Emang susah aja ini mulutnya. Mereka adalah cast dari film horor Sengkolo Petaka Satu Suro. Oke, sebelum ngejelasin dulu filmnya, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya karena sebelumnya juga ada Sengkolo dan Malam Satu Suro juga. Ada mungkin lah ini lanjutan kah atau gimana? Enggak sih. Oh iya, orang oke misteri ya. Katanya sama persis, tapi enggak. Iya. Oh enggak nyambung. Enggak melanjutkan. Iya, jadi enggak perlu nonton yang pertama kok untuk nonton yang ini gitu. Jadi ceritanya berdiri sendiri. Oke, jadi siapa yang punya tugas untuk menjelaskan lempar-lemparan gini. Gimana kalau kita menceritakan filmnya tapi sambil diisi ya, tapi ada yang saling isi. Bagus isi aja boleh ngambung kalimat ya. Oke. Jangan ngomong kalimat tuh sekalimat di satu kata gitu. Enggak kelar-kelar. Film. Kayak butuh 10 episode nih baru selesai nyeritain premis doang. Ayo, siapa yang mau mulai dulu? Jadi Sengkolo itu kan artinya kesialan yang bertubi-tubi. Jadi film ini menceritakan kisah seorang bidan perempuan Rahayu, betul, yang mana adalah kakaknya Cindy, yaitu Kak Aulia Sarah. Ya. Terus ayo lanjutin. Baik. Kan aku ini doang. Udah periksa keluarganya nih. Ya intinya dia tadinya keluarganya baik-baik saja, keluarganya hidup harmonis dan bahagia. Kemudian ada satu masalah yang terjadi dan dia mengambil keputusan yang salah, makanya Sengkolo itu terjadi. Kesialan itu terjadi. Betul. Kesialannya apa? Saksikan Sengkolo 2 Januari 2026 Langsung jual. Thank you guys. Pamit dulu. Belum. Langsung di closing juga. Iya. Tapi kesialan yang dialami sama Rahayu tadi, apakah cuma di keluarganya aja atau merembet ke orang-orang terdekat? Pada akhirnya merugikan orang-orang terdekat, orang-orang sekitar dia gitu. Ini juga berkaitan mungkin ada praktik-praktik ritual klinik-klinik itu kah atau? Iya. Ada. Jadi ada, ini sudah disebutin juga sih sama Kak Aul di beberapa media kemarin. Jadi ya udah nggak apa-apa nih aku omongin. Jadi keputusan yang salah yang diambil oleh Kak Rahayu itu, dia melakukan ritual yang namanya Lintu Jiwo. Oke. Itu adalah ritual pertukaran jiwa gitulah ya cepot. Langsung aman. Pertukaran jiwa. Iya. Jadi intinya gitu deh pokoknya. Bukan pertukaran pelajar tadi. Bukan student exchange. Bukan pelajar dong yang bisa ditukar, jadi jiwa juga. Jiwa juga bisa. Kamu mau nyoba? Jangan. Makanya di trailer dia kesurupan. Iya. Ya kan? Itu Rahayu kan yang kesurupan tiba-tiba badannya putih ya. Badannya putih banget dan matanya hitam. Karena tadi ritual apa namanya? Lintu Jiwo. Itu ritualnya real adakah atau emang dikreat di film ini? Ada nggak ya? Jadi Pak Denny sutradara kita memang melakukan riset nih, karena beliau juga nggak mau salah bikin sebuah ritual. Tapi ada atau enggaknya kayaknya rahasia ya. Pokoknya tapi ritual ini adalah berdasarkan riset-riset yang udah beliau kerjakan. Lalu dikurasi, dikolaborasi, akhirnya terjadilah
ritual Lintu Jiwo ini gitu. Tapi kayak sesajennya atau bacaan ritualnya apa segala macam itu nggak asal-asalan nih dibikinnya gitu, karena memang ada risetnya dulu gitu. Sebenarnya kayak percaya nggak percaya aja sih, karena kan di berbagai tempat atau daerah tuh kan pasti ada mitos atau budayanya masing-masing gitu loh, yang mungkin ada di beberapa daerah yang kita nggak tahu. Jadi percaya nggak percaya sih. Nah, apakah Lintu Jiwo itu bagian dari urban legend suatu daerah? Karena kan film horor kan juga banyak yang akhirnya mengangkat sebuah urban legend yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu, mungkin hanya sekedar ritualnya aja atau hanya budayanya aja. Setahu aku sih enggak ya, tapi aku nggak yakin nih, soalnya Pak Denny nih yang merumuskan ritual ini. Tapi kalau maksud kamu adalah dari suatu daerah ini gitu, this actual daerah gitu, kayaknya enggak ya, setahu aku. Karena si ritualnya sendiri hanya untuk menghantarkan si kesialannya itu ya di daerah kah atau di keluarga yang terjadi kesialannya? Bukan menghantarkan, tapi kayak untuk mendapatkan sesuatu nih, ritualnya itu untuk mendapatkan sesuatunya apa harus tentang itu. Tapi namun ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu itu ada resikonya gitu, ada konsekuensinya. Pasti nggak sih? Gitu. Nah, konsekuensinya itulah yang akhirnya membawa kamu kepada kesialan yang bertubi-tubi ini gitu. Di film ini Kak Aga sebagai siapa? Aku sebagai Marni. Marni itu sahabatnya Rahayu. Apa pekerjaannya bidan kah atau apa kalian? Aku tuh bantuin Rahayu di klinik bidannya. Jadi kayak aku selain sahabat juga aku kerja di klinik itu gitu. Jadi kita bestie banget. Pokoknya bestie banget deh sama Rahayu. Termasuk juga dalam melakukan hal yang enggak. Iya enggak ya. Saksikan 22 Januari 2022 di bioskop. Tapi secara karakter Marni seperti apa dia termasuk yang percaya klinik kah atau mungkin yang logis? Marni baik banget. Dia perempuan yang lemah lembut, yang sabar, ikhlas menghadapi. Kebetulan dia punya suami yang suka mabok-mabokan, tidak bertanggung jawab. Jadi wanita-wanita yang teraniaya, tersiksa, tapi dia kayak sabar gitu, kayak berusaha menghadapi ini dengan ikhlas. Tapi pada satu titik akhirnya dia kayak bisa memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu. Oke. Kalau Kak Cindy sebagai? Aku sebagai Ratih. Yang tadi dibilang adiknya Kak Rahayu. Kalau ngomongin karakter agak gimana ya? Jadi Ratih tuh terbagi menjadi 2. Ada satu Ratih ada 2. Aku sebenarnya 2 orang. Iya. Saya sebenarnya 2 orang. Tapi sama teman saya berempat. Tapi saya 2 orang. Kamu itu orang itu sebenarnya. Kamu kalau video itu masih ketawa kakak kalau sampai sekarang. Orang-orang kamu tahu nggak? Tapi video itu aku tunjukin habis itu. Saya aslinya 2 orang. Dan dia kan apa? Ratih itu 2 orang. Iya, terus diulang-ulang terus kan. Kita jadi inside joke karena dia gak ngerti. Apa sih? Lanjutin. Karena di film ini tuh ada timeline yang lumayan jumping, 7 tahun lah berjaraknya. Jadi ada Ratih ABG sama Ratih yang lumayan beranjak dewasa. Itu karakternya lumayan berbeda. Karakter waktu Ratih ABG tuh ya seperti Ratih seperti anak-anak muda pada umumnya ya, yang masih suka bohong, terus suka ngelawan, terus pecicilan, terus bucin, itu Ratih yang itu bandel lah intinya, bandel. Cewek nggak bener lah yang gitu langsung dijudge. Karena ada sesat. Nggak usah kamu sugar coating. Intinya kamu cewek tidak baik-baik udah gitu. Menurut aku sih jujur aja be yourself. Itu Ratih yang itu ya. Setelah beranjak dewasa. Nah setelah beranjak dewasa jadi memang kamu menyadari bahwa gitu ya ada perubahan karakter dari Ratih yang ya dia tampar kehidupan lah gitu. Menemukan diri sudah menemukan. Iya baru sadar gitu. Telat sadarnya dia. Telat sadar. Jadi tobat gitu ya. Lebih pelan-pelan tapi tobat. Pelan-pelan. Kayak baru sadar nih gitu. Pokoknya ada satu masalah dia baru tersadarkan, dan itu lumayan agak berubah sih dari yang
mungkin dia tadinya lebih ekspresif, ini lebih pendiam, lebih lebih nurut. Ya karena bodoh aja sih dia. Sorry. Iya sih. Betul. Terus hubungan kakak adik antara Rati dan Rahayu gimana? Apakah yang sibling goals banget kah, saling sayang atau sebenarnya kalian benci tapi cinta? Enggak, jadi Rati Rahayu itu udah kayak mamaku sendiri, udah kayak ibu. Karena dari kecil kami ceritanya tuh nggak punya orang tua, udah ditinggal sama orang tua kita. Jadi Rati dari kecil dididiknya, dibesarinnya juga sama Rahayu. Cuman emang anaknya bandel aja ya Rati ya. Jadi kayak emang kayak kakaknya langsung kayak ngomong. Aku sering dengerin Rahayu jadi tahu. Jadi emang Rati menyebalkan aja sih gitu. Rahayu kan kocoknya gini, sis tau gak sih? Adek gue. Sis banget. Kenapa sih? Gitu. Beda tuh genre ya tuh. Bener-bener. Iya, terus mereka selalu sering melaporkan satu sama lain. Ngadu kan kayak, lu tahu nggak sih? Lu tau gak gue kan adek lu di mana? Dia lu tuh ya. Iya, pokoknya kalau dibilang sibling goals, nonton deh. Agak susah dijelasin ya. Cuma complicated agak complicated. Tapi dia yang red flag sih. Gitu. Red flag. Pantesan di trailer ada adegan dijambak kan. Betul, emang ada yang harus diberi pelajaran. Misalnya dijambak, ya kan? Diseret. Bener nih ngajarinnya, ntar penonton. Oh iya benar. Jangan ya Dek. Kata Mas Bayu boleh jambak adek aku gitu nanti. Bagus jadi di framing. Nah, kok teknisnya adegan itu gimana? Apakah dilakukannya dijambak beneran sama? Jujur ya, itu Pak Denny sutradara kita tuh memang banyak sekali yang perubahan yang on the spot ya. Gitu. Jadi adegan jambak atau menjenggut rambut itu tuh nggak ada di skrip. Cuman akhirnya jadi ada banyak banget berkali-kali tuh sha gitu. Jambak benerannya otomatis ya nggak segitunya ya, cuman semua teknis lah gitu. Terus kalau yang diseret pun ada kok, kita pakai safety juga, pakai padding di punggung gitu. Kalau nggak lumayan sih, tapi untungnya tanah ya yang waktu diseret. Kalau di trailer itu kan bukan kerikil ya. Kalau kerikil lumayan sih tuh. Ada ini nggak ya patroli gitu. Nah ini lumayan nggak terlalu ini kok. Syutingnya di daerah mana? Kebumen. Selama berapa hari itu? 18 Iya 18 hari total syuting. Nah itu rumahnya set kah atau emang pakai mungkin rumah-rumah warga? Enggak, rumah warga. Jadi desa tempat kita syuting tuh seru banget karena desanya deket banget sama bibir pantai, bibir pantai. Jadi kayak cuma sekiloan dari pantai gitu. Jadi suasananya tuh kayak tanahnya tuh pasir. Terus jarak antar satu rumah ke rumah lain tuh jauh-jauh banget. Jadi bukan desa yang rumahnya dempet-dempet. Jadi kayak ini rumah, terus ntar kayak kebun, halaman tuh baru rumah lagi. Terus jadi jauh-jauh. Pas kita datang siang kayak ih gila asri banget ya, banyak pepohonan apa. Tapi kalau malam sudah baru kayak biasa gitu, kayak baru jauh lagi tuh baru ada rumah lagi gitu loh. Jadi jaraknya jauh-jauh, terus kayak bener-bener abis maghrib tuh udah kayak pitch dark, gelap gulita, tidak ada kehidupan gitu kan. Gak ada aktivitas sama sekali. Gak ada aktivitas, warganya udah kayak masuk rumah aja udah gitu. Jadi bener-bener kayak kalau nggak ada syuting tuh desa udah abis maghrib ya udah nggak ada kehidupan gitu. Jadi emang agak-agak spooky ya gitu. Tapi udah dipastiin mereka tuh warga beneran ya, bukan warga. Alhamdulillah itu warga. Iya. Tiba-tiba contoh itu tiba-tiba kayak bukan gitu ya. Nggak ada sih rumah yang kemarin. Berarti gitu. Dengan masa keheningan gitu dekat bibir pantai, kalau malam suara-suara pantai kedengaran dong? Enggak sih kalau karena nggak sedekat itu, juga. Kayak jarak 1-2 kilo gitulah dari pantai gitu. Tapi emang horor nggak tempatnya? Iya itu tadi aku bilang agak spooky. Cuman gelap gitu, cuman sepi aja atau ada beberapa spot-spot yang ini aja? Aku sebenarnya tidak mau tahu, tidak mau bertanya karena kayak kita masih syuting nih gitu kan. Aku juga kalau dengan kru-kru suka ngobrol, udah ada kayak berasa kita kayak langsung menjauh, gue gak mau denger. Nanti
kalau udah selesai syuting baru deh kayak kemarin ada apaan gitu. Tapi kalau pas lagi syuting kayak nggak mau denger gitu. Tapi memang ada kejadian. Sebenarnya ada sih ya di menuju akhir. Cuman sebenarnya kalau ngomongin spooky tadi ya, rumah set keluarga Rahayu itu yang agak lumayan, iya lumayan agak paling ini sih. Aku kemarin sama Kaul setuju. Oh iya. Iya, agak-agak lumayan. Panjang Rumah Marni enggak. Rumah Marni lebih sedih lagi daripada rumah Rahayu. Keadaannya tuh udah kayak, soalnya kan Marni secara status ekonominya kayak susah nih gitu. Di bawah Rahayu, jadi ya. kayak lebih kayak spooky lagi, vibesnya tuh bukan kalau kamu kan rumahnya masih dicat warna biru gitu kan. Di trailer kita lihat kan. Jadi kayak masih ada warna nih kehidupan dia gitu. Rumah aku tuh kayak kehidupan dia. Suram banget gitu rumah aku tuh. Kasian guys. Cuma lagi sedang aja kerasanya spooky ya. Cuma karena itu sih, karena kita pakai setnya tuh beneran kan. Gitu. Emang rumah warga sana yang didekor aja gitu sama ditambah-tambahin aja gitu sama tim art. Jadi nggak tahu ya, rasanya tuh kayak real aja udah rasanya gitu. Ya serem-seremnya atau angin-angin malamnya itu tuh kayak itu real aja rasanya. Apa yang dirasain ketika tiba-tiba iseng aja di sini sendirian gitu atau gimana? Gimana? Ketika lagi di rumah itu rasanya gimana? Ini hawanya nggak enak aja sih. Aku sama Kaul setuju gitu kayak. Iya sih, hawanya gak enak gitu. Terus sebenarnya sempat ada cerita, tapi ini aku juga kurang tahu detailnya ya. Cuman waktu itu pas di hari-hari terakhir ada Kak Mikdad yang jadi Ustadz. Itu asistennya sempat kayak pingsan gitu. Tapi aku kurang tahu detail ceritanya. Itu lagi di set rumah Ayu. Asam lambung, kenapa asam lambung? Mungkin ya saya mungkin. Lupa makan. Cuman pokoknya dari situ terus tiba-tiba tim anak-anak makeup dan wardrobe ada yang ngebahas hal yang sama juga. Terus kayak ada yang nyambung deh pokoknya sama. Dan dia soalnya pingsannya di satu spot tertentu yang mana anak wardrobe sama makeup ini juga ada kejadian apa di spot itu juga gitu. Makanya kayak oke, aku juga waktu itu karena masih syuting juga, jadi kita nggak mau dengar dulu. Iya. Tapi ada ini dari warga sekitar, ada wanti-wanti jangan bergerak malam-malam gitu. Nggak tahu sih aku kayak kalau Kaul kemarin dia cerita pas yang di set dukun ya. Oh iya bener deng. Jadi ada di trailer tuh di trailer juga ada tuh pas Rahayunya lagi mau melakukan ritual itu kan di rumah dukun. Kebetulan aku juga ada di scene itu. Jadi besoknya kita mau syuting itu dibisikin sama kru, Kak besok kita syuting di set rumah dukun, kamu jangan pegang pilar ya. Kan di dalam rumah itu ada kayak ada pilar 4 biji gitu kan, 4 atau 2 gitu kan. Ya halo. Terus udah gitu aku dengan polosnya, oh kenapa catnya belum kering ya gitu. Kirain kan biasa kan orang suka kayak nambah-nambahin cat apa gitu. Oh iya entar gak aku pegang gitu kan. Bukan Kak, bukan catnya, tapi lebih karena gua paham nih maksudnya gitu. Jadi ya udah besokannya pas kita masuk ke set itu kayak emang spooky sih. Jadi itu kayak rumah yang udah nggak pernah tinggalin berpuluh-puluh tahun. Jadi rumah kosong. Jadi pas kita masuk rumahnya itu udah kayak kerasa sih pengep gitu ya. Lembab gitu. Terus kayak emang udah tua banget deh. Jadi di dalam rumah kosong itu udah ada perabot-perabot juga. Jadi perabot-perabot itu juga udah kayak gak pernah disentuh bertahun-tahun. Bahkan kalau gak salah itu bekas kandang sapi. Iya, aku juga baru tau dari awal kemarin sempat dipakai jadi kandang sapi. Pas kemarin interview kayak kemarin kita jadi kandang sapi, ternyata gue baru tahu gitu. Iya, itu ternyata pilar-pilar itu katanya ada yang suatu saya jagain pilar itulah gitu, jadi jangan dipegang gitu. Tapi pilarnya maksudnya dekat tempat kalian take shooting atau lagi? Iya di dalam rumah, dan rumah itu kan kecil kan, terus ada 4 pilar itu, jadi kadang-kadang kan kayak 4 partnya nggak boleh pegang. Iya, tapi kan kadang-kadang kita suka kayak gerak-gerak terus kayak iseng megang itu kayak lupa nih gak boleh dipegang gitu. So kayak selama di set tuh kayak baca-baca mulu kayak jangan sampai nih gue bengong di sini gitu. Jangan sampai gue bengong di sini. Jangan sampai. Soalnya kan syutingnya kan kalau horor kan biasanya syutingnya kan nunggu gelap kan gitu. Jadi kadang udah ngantuk kan. Kalau ngantuk kan tuh suka kayak
gitu kan. Enak lagi kayak kosong gitu kan. Tapi menjaga supaya jangan bengong dan kosong gitu. Iya, apalagi di bekas kandang sapi. Iya. Tapi emang ketika ngelihat dari luarnya udah kerasa aura creepy-nya kah atau baru pas masuk? Oh, iya, udah berasa pas banget dari rumah dukun sih pasti gitu. Karena satu dikelilingin sama pohon-pohon yang tadi aku bilang, pohon-pohonnya juga kebayang gak sih pohon-pohon bambu yang udah gede-gede banget gitu. Banyak sih rumah di Jawa-Jawa gitu kan. Iya. Dan pengapnya pasti kan lembabnya. Kalian penakut nggak sebenarnya aslinya? Enggak, aku sih enggak. Aku enggak sih juga. Tapi nggak pernah dimunculin sesuatu gitu. Enggak. Lebih ke ini sih, kalau di set tuh aku gak pernah takut. Ini sering banget soalnya tanyain, Bella syuting horor takut gak sih? Iya. Karena rame di set. Nah yang bikin takut adalah pulang nih, kita misalnya beres syuting jam 3 pagi. Oh iya benar. Pulang nih ke hotel, keluar di lift. Keluar lift terus mau ke kamar tuh hallway sepi banget ya kayak gitu, kayak lihat kanan kiri kayak lucu nih kalau ada yang tiba-tiba muncul gitu. Pulang jadi lebih takutnya tuh gitu kan. Udah ngantuk, jadi udah gak aware banget sama sekitar. Terus kayak kalau di set kan rame begitu di hotel, di lift sendirian, di kamar lagi keluar lift jalan ke kamar kan hallway sepi gitu-gitu. Terus kadang suka di hallway itu ada cermin gitu-gitu kan di hotel. Jadi kayak lebih ke situ horornya. Atau pernah pergi ke hotel kan jadi agak-agak itu apa patung. Patung di kamar ya tapi. Itu gak gitu, Parno. Karena biasanya juga kalau yang cerita di lokasi syuting jarang ngerasain hal-hal mistis, tapi kebanyakan di hotelnya malahan. Iya. Antara pas baru dateng atau di tengah-tengah syuting atau pas mau pulang, kayak mau pamitan gitu kali ya, pisahan. Sama kan kalau hotel-hotel di daerah-daerah yang dekat-dekat syuting kan pasti unik-unik kan. Benar. Tapi alhamdulillah banget kemarin itu kita hotelnya modern ya. Jadi gak tua gitu. Agak di tengah. Tapi ya jadinya karena hotelnya bangunan baru jauh dari lokasi syuting gitu. Berapa jam 45 menit ya. Sebenarnya lucu deh, Kebumen ini kan jarang dipakai buat syuting ya. Padahal menurut aku, karena mereka sendiri warganya tuh juga bilang kayak ini kita belum pernah loh dipakai buat syuting. Dan warganya tuh excited banget. Iya, mereka tuh dapat aja berarti tempatnya ya. Iya. Terus kayak menurut aku padahal ternyata Kebumen yang daerah kita itu ya, jadi memang agak jauh, memang nggak di kota banget, 45 menitan lah. Sama kayak aja di kayak Jogja, kebanyakan yang dipakai syuting kan juga agak-agak masuk agak ke 40 menit, 30 menit dari kota juga. Sama aja kayak dekat-dekat pantai juga, pantai ada, hutan ada, goa ada, kota juga ada. Terus kayak menarik loh padahal di Kebumen, tapi masih jarang yang explore ya, jarang buat syuting. Kalau secara adegan syutingnya selain Aulia yang kesurupan yang menantang, kalau kalian juga ada nggak yang ekstrem-ekstremnya? Ada nggak ya? Ada lagi. Tapi aku nggak bisa spill tapi ada. ini. Tapi ada. Dan butuh fisik banget. Iya jelas. Betul kalian. Jelas. Apa adegannya? Saksikan Sengkolo Petaka 1 Suro 22 Januari 2026 di bioskop. Ini aja deh. Efeknya deh. Maksudnya jadinya mungkin ada memar-memarnya, lecet-lecet atau kedinginan atau apa jadinya. Kedinginan iya. Aduh aku takut banget nih, gak boleh kan. Jadi spoiler soalnya kalau aku cerita. Coba kamu. Kalau aku tuh malah ini sih jadi selama syuting Sengkolo ini agak lucu ya. Kan ini Sengkolo kan judulnya kesialan gitu ya. Gue kena Sengkolo amit-amit. Cuman selama aku syuting film ini tuh aku bener-bener sakit dari awal sampai akhir. Nggak sembuh. Berapa tadi? 18 hari? 8, ya aku mungkin 2 minggu lah. 2 mingguan lah. Bener-bener sakit gak sembuh. Tapi cuman awalnya sakit banget tuh, lama-lama mendingan. Terus cuman akhirnya pusing doang. Tapi masih bisa lah gitu. Tetap aku lakukan aja gitu, gak apa-apa. Cuman giliran gak syuting di hotel, ya udah tidur istirahat gitu. Sampai ada satu momen ini aku juga gak ngerti kenapa kakiku tuh sempet bengkak dua-duanya.
kayak kaki gajah. Kayak kaki gajah. Bener-bener nggak tahu. Dia ngapain sama cewek bandel? Gue bilang bukan cewek baik. Gak gitu, jangan. Lo ngapain kan? Desa Kebumen itu. Pasti lu melakukan, pasti lu pegang pilar. Jangan langsung dijudge. Ada gue bilang. Nggak tahu, itu bener-bener itu aneh banget sih. Berapa hari. Jadi aku tuh bahkan nggak sadar bengkak. Tapi berarti pakai jalan masih bisa tuh kalau sampai nggak sadar. Bisa, cuman emang agak kok aneh ya gitu. Lebih gue sadarnya kayak iya satu kebas sama ini sepatunya kok kayak kesempitan ya. Gue pikir kayak ketukar atau gimana. Terus bukan karena banyak makan di sana kan tiba-tiba kan. Kalau itu kayak bekaknya rata deh. Jangan nggak kaki doang. Iya, tapi agak-agak sempat insecure. Ini gue gendutan ya. Jadi waktu beberapa duluan dia gendut gitu. Duluan. Dari bawah. Yang sadar pertama. Biasanya kan orang di sini ya. Iya lo gendutan ya agak cabi. Kaki lo cabian ya gitu. Dari bawah. Karena sepatunya flat shoes terus celananya pakai celana pensil gitu loh. Jadi kayak celana pensil. Celana jenis pensil tau kan. Terus jadi kelihatan banget kayak gitu. Terus yang sadar pertama tuh Astradanya KIP. Terus aku kayak enggak aku gitu dulu. Baru terus ada siapa krunya, kaki lo bengkak teh gitu. Masa sih masih belum ini awal. In denial masih ya. Awal. Loh, kaki lo bengkak. Terus kayak iya ya. Kayaknya kalau udah banyak orang yang ngomong nggak mungkin enggak deh gitu. Dari mana maksudnya bagian mana, dari betis ke bawah atau dari apa pergelangan kaki sampai bawah. Tapi nggak sampai betis. Nggak sampai betis. Gendut dua-duanya. Terus ini ada di dokter nggak? Enggak aku pakai herbal nggak tuh. Rendam kaki pakai garam sama serai. Ada ikannya juga. Tapi spa. Enggak. Cuman tapi ini menurut aku masih aneh sih, nggak tahu kenapa gitu loh, kayak nggak tahu kenapanya. Cuman ini ada di trailer juga sih. Udah belum spoiler sih tapi ada di trailer sih kelihatan. Enggak. No. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu one of the agak gue yang nggak nerima cut lagi di sini. Enggak, pokoknya ada. Enggak boleh itu. Aku tahu kamu. Iya. Tidak boleh. Gara-gara pip itu Kak Ola bilang wah, terus aku bercandain metode Kak. Soalnya yang kalau yang kayak gitu ini hin-hinnya aja ya, hin-hinnya aja. Soalnya kalau begitu paham. Begitu. Ya adalah pokoknya. Kalau nggak begini begitu, ya adalah. Masih nggak ada. Kayak nonton apa ya? Kita sini kemarin ngomong apa sih? Tapi selama 14 hari itu, maksudnya sakitnya tuh sakit yang sebenarnya emang biasa dirasain atau kayak belum pernah batuk, tapi belum pernah pilek, belum pernah. Enggak, biasanya sebetulnya Kak Aul pun juga sempat sakit. Cuaca sih awalnya aku pikir kayak cuaca ya. Kak Aul juga sempat nggak sih kayak agak-agak drop? Enggak, iya aku mah sehat walafiat. Sebelum gue dong. Sorry. Udah amat. Apa terjadi yang selesai syutingnya. Pokoknya Kak Aul juga sempat sakit. Aku pikir tuh cuma karena cuaca pas awal-awal. Tapi kok nggak sembuh ya dari yang awalnya tuh pusing, demam dikit, terus radang, semuanya deh. Sampai diborong. Terus migrain, terus vertigo. Buset. Bener-bener kayak nggak sembuh. Aku sampai capek deh gue minum obat. Kalau udah vertigo udah susah tuh. Makanya sempat tuh agak-agak dikit-dikit tuh aku ada asisten kan. Dikit kayak orang dia baru nyampe Kebumen infus dulu. Iya. Jadi makanya kan aku kayak lu ngapain, bukan dia baru nyampe masuk rumah sakit. Baru nyampe malamnya aku tuh langsung ke rumah sakit infus vitamin. Langsung kenalan sama ini ya. Kayaknya aku menginjakan kaki di Kebumen itu langsung kayaknya dia nyampe Kebumen tuh agak jet lag ya kan. Kayak apa nih gitu kan, cuacanya tidak terbiasa. Kayak berjalan dari Jakarta naik motor kali ya. Makanya masuk angin. Jadi Sengkolo ini ada entitas khususnya nggak? Maksudnya ada satu entitas yang ada. Ada. Dan itu dari si ritual itu. Ya, betul. Iya. Betul. Apakah hanya satu entitas itu aja atau dia punya anak pinak dan punya keluarga yang menghantui? Hanya satu entitas. Ya. Dan dia yang masukin kemana-mana. Iya. Betul. Aduh. Dan bentukannya juga menarik banget sih. Nanti kalian lihat sendiri di film Sengkolo. Di trailer belum dikasih lihat sih. Belum, iya. Yang kelihatan cuman si
Kak Aul yang sudah mulai kerasukan. Iya. Tapi kalau buat kalian berdua yang udah cukup banyak mainin film horor, keunikan dari DC Sengkola ini buat kalian apa? Satu, menurut aku adalah film ini tuh kayak woman empowerment. Karena bener-bener kayak yang jalan cerita Rahayu, Marni sama siapa nama kamu? Rati. Siapa nama kamu? Rati gitu. Jadi kayak benar-benar perjuangan wanita gitu untuk melindungi orang-orang yang dikasihi. Dan di sini menurut aku dramanya lumayan kuat ya. Kayak walaupun ini film horor tapi horornya itu terjadi karena drama itu sendiri yang cukup lumayan rumit, complicated dan menurut aku ini bisa sangat relate banget buat orang-orang ya. Kayak misalkan kalau nonton nih, gue mirip lagi sama Ratih gitu. Gue mirip lagi kayak Rahayu. Kayaknya gue kalau jadi Rahayu gue akan melakukan itu deh gitu. Gue mirip lagi sama Marni. Gitu loh. Nasibnya juga bisa dirasain. Bisa banget relate ke semua kalangan umur gitu menurut aku ya. Berarti kalau di sini yang punya drama tuh Marni semua. Marni kalau Markus Marni sama cewek-cewek drama gitu. Semua cewek-cewek drama. Apa jangan semua ini karena ulah kalian. Bisa jadi ya. Ketika perempuan memegang kendali. Bisa jadi. Tapi Marni dengan suaminya ada drama juga nggak kan? Suaminya kan begitu apa tiba-tiba suaminya kena petaka. Iya, ada drama sama suaminya juga si Marni ini gitu. Kayak halo. Di silent mungkin. Di airplane mode aja. Handphone kamu. Dari tadi ternyata gue kira dia awalnya yang pertama sih, dia yang kedua udah mulai enak nih. Kira aku hampir marahin orang. Ternyata handphone kamu. Lucu banget. Lucu di sini. Dia udah kayak aku udah tadi kan waktu kamu menjelaskan sesuatu aku udah kayak mau dealing lagi dealing kasih tanda kayak matikan gitu. Itu kalau yang lagi dealing project apa gimana tuh? Mungkin tadi projectnya tertunda kayak awas ini semua jangan kita mau syuting hari ini gak bisa nggak sih? Hari ini banget manifest biar cepat. Tapi yang meranin suaminya siapa? Oh Dias, namanya Dias. Okay. Kalau suaminya Rahayu Mas Dimas Aditya. Dias dan Dimas lucu. Iya. Terus fungsi laki-laki di film ini ada gak? Nah itu dia yang juga sangat menarik. Jadi laki-laki di sini tuh kayak unik-unik ya karakternya. Aduh ya lagi gitu. Apa jangan laki-laki yang membuat petaka malah? Bisa jadi. Cuman tetap ya kayak yang bergerak tuh perempuan-perempuan kayak Powerpuff Girl. Iya bener kayak bertiga lagi. Tinggal ada yang mau jojo ya nih. Kalau begitu berarti apakah ini horor yang teror tadi entitasnya atau ini yang mungkin slasher thriller atau lebih ke psikologik aja? Menurut kalian? Apa ya Sin? Kalau psychological lebih ke itu ke kita-kitanya sih, karakternya yang udah kena gitu. Itu psikolognya udah kayak itu ke karakternya. Kalau menurut aku ini drama horor sih. Horor sih karena memang karena ada entitas lain itu juga sih. Jadi beneran horor. Apakah ada drama juga dengan Rahayu yang ketika lagi hamil kan dia kalau nggak salah datang di manusia lahiran gitu kan. Itu berarti itu dramanya, makanya aku bilang dramanya tuh juga. Kayak menurut kalau buat aku kayaknya ini 50-50 deh, kayak 50% tuh drama, 50% horor. Jadi lumayan besar drama itu berat. Drama itu cukup berat dari awal tuh udah disuguhin. Nonton deh. Apa yang bikin ini akhirnya mau diajakin di Sengkola ini? Ceritanya. Kalau aku sih bener-bener pas baca ceritanya kayak menarik banget lagi ceritanya gitu. Dan karakter Ratih sih aku kayak lucu deh. Kayak agak mirip sama kamu yang juga bandel gitu di kehidupan nyata ya. Agak lebih cegilnya sih.
Cegil. Bagus sih. Jadi kamu bisa relate kayak aku gak perlu acting nih, karena di kehidupan nyata aku juga cewek tidak baik-baik gitu ya kan. Jangan gitu nih. Bercanda ya guys. Nanti yang nonton beneran bilang Cindy Nirmala. aku anak baik-baik. Berarti Rati itu Cegil. Lumayan. Semuanya sih agak-agak cegil kecuali Marni. Kan dia sahabatnya Rahayu kan dia baik banget. Jangan-jangan Marni satu yang baik tapi kena batunya lagi. Kok kamu menebak-nebak terus dari tadi kayak dia kayak maksa kita untuk ini nge-spill lebih gitu. Gak boleh. Dia kan langsung penasaran. Ritual kan ya kalau bener berarti bilang bener. Kan kalau aku bilang Rati cegil juga belum tentu cegil. Iya. Kalau kagak apa yang menarik ketika diajarin sini? Oke. Kalau aku karakter Marni, aku suka banget. Ini aku nggak bisa spill banyak di sini, tapi kayak Marni tuh menurut aku punya layer yang banyak. Dia berusaha untuk jadi baik, tapi di satu sisi dia juga teraniaya, tapi di sisi lain juga dia memperjuangkan cita-cita hidupnya gitu. Jadi banyak banget layernya Marni ini, dan jadi challenge buat aku gitu loh, gimana untuk bisa deliver Marni gitu. Berarti secara karakter kalian lebih capek emosi ya, nggak apa fisiknya di film ini? Karena kan tadi ada dramanya juga. Dua-duanya tadi aku mau jawab emosi, tapi pas aku pikir ada scene itu lagi yang sekali gitu itu lagi. Fisik kenapa sih mereka masih sadar banget buat nggak spill nggak kepleset ya gitu ya. Ada scene ini nih, dia tadi sini. Betul. Dua-duanya ya. Kalau dari treatment dari saudara, apa yang menarik yang bisa dia highlight dari kan sama syuting? Tadi yang Cindy bilang Pak Denny tuh banyak banget spontan uhuinya di lokasi. Jadi kayak pas mengejutkan gitu. Iya, pas reading, pas kita baca skrip itu nggak begitu, tapi pas di lokasi kayak gila kayaknya lucu kok dibikin kayak gini. Kayaknya lucu. Terus kadang-kadang tapi memang jadi bagus gitu. Cuma flow-nya tuh jadi kadang-kadang kita kayak oke gitu, kayak agak shock ya gitu, kayak karena kadang improvisasinya kayak wow gitu loh, kayak nggak kebayang sama kita gitu, tapi jadi bagus sih gitu. Kalian bertiga baru main bareng sama Kauli juga baru bareng? Kalau aku mau udah pernah tapi dulu banget. Aku baru ini bertiga. Gimana maksudnya ketika di lokasi langsung ngeblend, langsung nyatu, atau kalian metode sendiri aja lah kita? Enggak segitunya juga. Jadi enggak sih, kayak langsung seru aja. Dari reading juga gitu udah seru gitu. Terus karena terus karena tripnya di Kebumen. Syutingnya di Kebumen. Jadi trip kayak rasanya kayak trip adventure-nya. Jadi kan syutingnya di Kebumen. Jadi pas berangkat ke Kebumen tuh aku naik kereta sama Aul. Jadi kayak lucu banget, kayak ini kayak study tour, kayak anak SD kayak emang pertukaran belajar kali ini. Bener, langsung exchange ya. Kayak seneng banget gitu, kayak naik kereta keluar kota gitu. Oke, jadi emang di lokasi seru-seruan, jadi nggak berasa seremnya gitu ya? Enggak sih. Seru, cuman kita tuh harus gimana ya, karena ceritanya dan dramanya dan karakternya tuh kita lumayan berat, harus fokus gimana pun juga. Jadi kita mau bercanda pun tuh tetap mau mendekati itu kita pasti harus fokus masing-masing gitu, karena banyak banget distraksi kan ya. Belum kalau ada kering latah atau tiba-tiba debu lagi ngeset, kita kan tetap harus kalau lagi serius, lagi susah banget, susah gitu untuk banyak banget nih distraksinya gitu. Kalau tadi Cindy ada masalah dengan kesehatan, kalau ada di sana aman-aman aja? Aman sih, alhamdulillah. Kayak aku kemarin cuaca sehat. Sama cuaca juga enggak. Sempat balik ya ke Jakarta juga? Sempat balik, iya, karena ada jeda, jadi aku balik ke Jakarta. Alhamdulillah sehat sih aku kemarin guys. Cuma aku. Aul juga sempat sakit. Tapi gara-gara yang kesini kehujanan itu. Oh iya bener-bener. Jadi hari pertama kita syuting itu surprise itu. Udah langsung scene yang berat, which is scene lahirannya Rahayu yang ada di trailer. Itu kan lahirannya kayak di ladang, terus posisinya hujan ya. Jadi kita baru start take scene itu jam 11.30 malam. Itu ladangnya ladang apa tuh? Kayak pinggir pantai nggak sih, pinggir dekat laut gitu? Nggak di ladang-ladang gitu.
jujur tanamannya apa aku lupa, singkong kayaknya singkong ya. Atau aduh nggak tahu warga Kebumen tolong pencerahannya aku lupa ladang apa. Terus kayak hujan, terus harusnya kan hujan bohongan. Tapi pas mau take gerimis, jadi lah kenapa hujan beneran gitu. Tapi terus reda hujannya, terus kita pakai hujan bohongan kan. Terus kalau pas hujan beneran kan cuma gerimis. Terus dia nih oke, latihan dulu dong, karena kalau udah take udah basah nggak bisa kan. Jadi latihan dulu nih apa blocking kamera, pergerakannya gimana. Oke kita take ya. Iya. Dan ini aku sama Rahayu nih sama Aul. Action, bapak pure hujannya turun kan. Aku kaget karena aku sama Aul tuh mikirnya hujannya hujan gerimis cantik gitu. Ini bener-bener pure gitu. Oh gitu. Kenceng banget. Aku sama Rahayu tuh aku sempetnya kayak keluar dari karakter dulu kayak karakter jadi lihat lu sama Rahayu kayak ayo baru kita balik lagi gitu kayak. Jadi take pertama tuh bener-bener kaget banget kayak. Dan itu kita sampai jam 3:30 pagi scene hujan-hujanan. Dan itu karena di pinggir pantai ya, jadi kan anginnya agak kencang ya kalau udah malam kan. Jadi sebelum hujan aja tuh kita udah kayak yang kalau lagi nggak take tuh kita diselimutin. Begitu adegannya hujan-hujanan kan basah kena angin, take lagi apa, kadang kamera kan pindah-pindah gitu kan. Itu udah bener-bener deh hari pertama pulang kayak ini rasanya udah kayak syuting ke hari 17 nih gitu. Ya baru hari pertama. Ini udah selesai kan ya? Ini udah last day kan gitu. Last day kan. Asik bungkus aja ya gitu. Itu tapi sih. Berarti benar-benar sedingin itu di daerah sana atau karena emang posisinya aja di deket apa? Iya dingin angin, terus ya itu karena badan basah gitu kan. Maksudnya kalau basah tuh iya. Tapi maksudnya basah kalau kita berenang kan nggak nempel baju kan. Tapi kalau ini bajunya basah terus nempel di badan semalaman kan rasanya terus. Iya gitu. Kena angin aja langsung dingin banget pasti. Tapi abis itu aman nggak demam? Iya, nah itu aku sama kayak ya Allah semoga kita sehat ya ini kan sampai besok gitu kan. Nah ternyata Kak Aulnya yang habis itu sakit. Aku alhamdulillah sih sehat walafiat. Ya Allah, makasih ya Allah. Oke, jadi film Sangkala Petaka Satu Suro tayangnya kapan? Tanggal 22 Januari di bioskop. Yes, di bioskop. Sekarang closing statement dari Kak Aga dan Kak Cendi. Ketika filmnya tayang di bioskop nanti tanggal 22 Januari, experience atau perasaan apa yang bakal dirasakan penonton ketika nonton film kalian nanti? Menurut aku kalian harus nonton di bioskop ya guys, jangan nunggu tayang di OTT karena pengalaman nonton di bioskop apalagi horor tuh berbeda. Kemarin kita juga udah sempat ngintip-ngintip waktu kita mesti take apa namanya VO gitu, audio dialog replacement gitu. Itu udah kayak yang wah ini bakal seru sih nanti kalau nonton di bioskop gitu. Jadi jangan lupa nonton di bioskop tanggal 22 Januari 2026. Oke, kalau ada dikasih. Apa ya? Buat kalian misalkan yang penakut atau apa, nonton deh karena ini enggak cuma tentang penakut. Horor yang nonton deh. Kayak makasih ya. Kayak sabar penjelasannya di belakang. Penjelasannya di belakang karena ini bukan yang horor yang kayak cuman jam scare yang kayak gitu doang. Makanya bilang maksudnya aman buat yang penakut. Iya gitu. Paling kalau takut ya udah bawa pacar aja nontonnya selesai. Bawa pacar sendiri ya. Apa kamu? Bawa pacar sendiri. Iya Pak, jangan pacar orang. Jangan dong. Itu takutnya di double jadinya tuh. Tapi gak apa-apa juga bawa pacar orang. Yang penting nonton sekolah. Yang penting nonton sekolah ya. Mau bawa siapa aja terserah. Boleh deh. Kita kasih restunya. Oke, Kak Aga dan ke sini thank you udah mampir ke terima kasih. Itu dia teman-teman Tribuners, sobat. Jangan lupa nonton film Sangkala Petaka Satu Suro tanggal 22 Januari 2026. Nontonnya di bioskop. Yes. Kalau nonton aja, jangan direkam-rekam, jangan dipoto-foto karena ya, benar. namanya untuk membajakan. Benar. Kalau mau bantu support atau nge-share tuh bisa tiketnya, posternya atau nonton sama cast-castnya ketika mereka cinema visit. Iya, betul. Nanti kita juga akan ke Kebumen loh. Nah itu dia. Apakah mereka akan ke tempat yang mereka syuting kemarin? Jadi thank you udah nonton konten Spying Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.